Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan di kesempatan kali ini kita sedang berada di wilayah Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi seorang pria tua yang hidup menyendiri di tengah-tengah hutan selama puluhan tahun. Oke teman-teman, seperti apa kisah pria tua ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, kita mulai ya melakukan perjalanan menuju ke tempat tinggal seorang pria tua yang hidup di dalam hutan ya. Dan menurut informasi yang kita dapat dari warga, bahwa pria tua yang hidup di dalam hutan ini namanya Abah Oli. Dan katanya Abah Oli ini tinggal di hutan sudah sangat lama teman-teman. Sudah hampir 30 tahun. Dan untuk sampai ke tempat tinggalnya ini, kita harus melakukan perjalanan sejauh 2 kiloan. Nah ini jaraknya lumayan cukup jauh ya. Dan alhamdulillah di kunjungan kita ke Abah Oli ini, kita membawa titipan amanah dari Ibu Sapiah ya, berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga titipan amanah dari Kawiwin Qatar berupa termos panas. Nah ini alhamdulillah, terima kasih banyak buat Ibu Sapiah dan Kawiwin Qatar atas bantuan dan rezekinya. Saya doakan semoga sehat selalu dan semoga dilipat gandakan lagi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti ini teman-teman, suasana perjalanan menuju ke tempat tinggalnya Abah Oli ya. Jadi selama perjalanan ini kita akan turun terus, karena posisi tempat tinggalnya Abah Oli ini berada di dasar lembah. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman. Soalnya ini jalannya bercampur dengan cadas nih dan agak berpasir. Dan kalau kita nggak hati-hati bahaya kepleset ya. Oh ya teman-teman, di trip kita kali ini juga alhamdulillah kita punya teman baru ya, yang ada di depan itu, namanya Kang Hanang. Katanya pengen ikut, pengen merasakan bagaimana sensasi petualang ke dalam hutan. Nah hari ini kita ajak dia, biar dia juga bisa merasakan nih bagaimana perjalanan kita menuju ke tempat tinggalnya Abah Oli. Nah kalau turunnya agak aman teman-teman ya, cuman kita harus hati-hati aja ya, karena ini bahaya nih kalau kepleset. Cuma kalau pulang nih yang bikin ngos-ngosan parah, karena nanti kita pulang tuh nanjak terus. Nah ini jalannya lumayan. Nih pas saat kemarau aja jalannya masih licin kayak gini, apalagi musim hujan ya. Saya nggak bisa bayangin nih. Dan ini turunannya juga lumayan curam ya. Dan ada bekas-bekas motor loh teman-teman. Nah biasanya jalan yang seperti ini dilalui hanya motor gunung, atau orang sini biasanya sebut motor grandong.
motor yang sudah dimodifikasi. Mantap nih jalannya. Jadi Abah Olih ini tinggalnya dekat dengan sungai. Dan ini sungai besar teman-teman, yang mengarah ke arah Cipatuja. Makanya disebut Sungai Cipatuja. Dan kawasan hutannya ini sudah masuk ke kawasan hutan Kawah Denuh atau Telaga Denuh. Nah, kalau mungkin masyarakat Tasik itu sudah gak asing ya dengar tentang Kawah Denuh. Dan ini suasananya pun sudah mulai agak gelap ya teman-teman. Soalnya kita kunjungan ini dilakukan udah agak sore teman-teman. Jadi matahari pun sudah nggak kelihatan ya. Sudah tertutupi dengan awan. Nah, mantap nih jalannya. Dan ini jalannya ini bercampur dengan cadas batu kayak gini nih. Ini motor pun bakal kesulitan teman-teman ya. Kita jalan aja susah apalagi pakai motor. Ini kalau musim hujan jalannya ini bakal jadi sungai. Karena kayak gini nih. Jadi Abah Olih ini usianya sudah sepuh banget ya. Diperkirakan sekitar 70 tahunan. Dan beliau nih hebat loh. Tinggal seorang diri di tengah-tengah hutan kayak gini nih. Nih lihat nih teman-teman, hutannya sangat lebat teman-teman. Jalannya juga mantap banget nih. Kalau kita nggak hati-hati bahaya ya kalau kepleset, soalnya banyak batuan juga nih. Kang Hanang gimana? Tantangannya? Mantap? Mantap. Jadi dia ini kita baru ajak ngetrip siang ya. Kalau malam berani nggak nanti? Berani banget. Oh, berani banget. Oke, Ijal. Nanti kita coba uji lah ya. Jadi teman-teman, kita tuh sangat senang ya apabila ada teman-teman yang mau ikut trip bareng kayak gini. Karena setidaknya kita itu ada temennya ya. Biasanya kan saya sama Ijal aja atau saya sama Kang Igit ya. Nah, alhamdulillah ini banyak teman-teman di kampungnya istri saya tuh pada mau ikut ya. Pengen jalan-jalan katanya. Nah, ini jalan-jalan beneran ini Hanang. Jalan-jalan ini bikin capek. Soalnya ya naik turun gunung. Nah, ini kita sudah mau sampai ke dasar lembah. Nah, perjalanan kita tuh tadi dari atas sana itu lumayan jauh teman-teman. Ya.
Jadi Abah Oleh ini tinggal di hutan sambil berkebun ya. Makanya beliau tuh jarang pulang. Karena untuk merawat kebunnya biasanya rata-rata itu pada nyawa. Mantap ini kalau kita pulang ini lumayan ini. Dan ini kondisi hutannya juga masih sangat terjaga teman-teman ya. Masih banyak pepohonan yang besar-besar, apalagi yang di sebelah sana itu, di seberang sungai. Mantap. Semakin sore suasananya makin menantang ini ya. Sensasinya dapat banget ini teman-teman. Makanya kita tuh suka banget kalau kunjungan tuh dilakukan pada sore hari ya. Karena waktu-waktu itu masuk ke waktu-waktu sendekala. Apalagi sekarang nih ya. Masuk ke waktu sendekala nih. Karena waktunya ini udah sekitar 5:30 sore. Wow, ini jalannya luar biasa ini ya. Menantang abis nih kalau pulang nih. Lihat tuh hutannya, Masya Allah. Masih banyak pepohonan besar-besar. Nah di sebelah kanan ini langsung jurang ya teman-teman ya. Nah ini kita masuk ke hutan lebat lagi ya. Tadi sempat terang, ini mulai rimbun lagi nih teman-teman. Ini sengaja ya saya tempatkan Hanang di posisi depan biar dia bisa merasakan sensasinya nih. Apalagi udah sore kayak gini nih. Mantap kan Nangnya? Weh, mantap katanya. Nah, ini teman-teman yang saya bilang ya. Hanya motor-motor kayak gini nih baru bisa nebus ke sini ya. Orang sini bilang trabas atau motor grandong. Motor ojek kayu. Waduh, ini suasananya kerasa banget teman-teman. Mantap ya. Dan ini suara air sungainya sudah terdengar ya. Tuh. Berarti sudah dekat ini teman-teman. Wow, ini jalannya mantap sekali nih.
Hanang baru pertama kali ikut langsung diajak ke tempat yang kayak gini. Jadi dia dikasih enak dulu ya. Pertama kali berangkat tuh enak dulu, pulangnya ini bakal merayap. Masya Allah teman-teman, ini pemandangan alamnya cantik banget ya. Tuh. Nah, hutan Denu atau Telaga Denu itu berada di sebelah sini nih, ke sana ya. Dan ini adalah kawasan hutannya. Wow, mantap nih. Masih jauh, Jal? Sudah dekat, Om. Oh, udah dekat. Sebentar lagi ya berarti ya? Ya, sebentar lagi. Oke. Soalnya ini kita sudah di dasar lembah ini. Sudah dekat dengan sungai. Wow. Di sini juga masih banyak persawahan nih. Hebat ya. Bikin sawah di tempat yang jauh kayak gini. Nah, ini mungkin sawahnya Abah Oli ini. Om, itu banyak bakal. Yang mana? Yang ini. Oh, yang ini nih. Ya. Oh, iya. Ah, ini nih. Cakep ya. Oh iya, teman-teman. Yang ini kan ya, yang pakai genteng ini ya? Ya, Om. Ah. Masya Allah. Luar biasa ya. Hebat ini. Tinggal di tempat yang jauh kemana-mana ini. Masya Allah, ini tempatnya indah banget teman-teman. Cakep ya. Dan itu tuh rumahnya Abah Oli ya. Masya Allah. Keren. Wow, ini turunannya mantap. Nah, ini rumahnya sederhana banget ya. Kecil nih. Dan salut nih, atapnya sudah pakai genteng loh. Biasanya di tempat yang jauh kayak gini tuh kebanyakan menggunakan kirai. Nah, ini pakai genteng teman-teman. Masya Allah. Cakep ini ya, keren. Indah pisan, Ada, Jal? Ada, alhamdulillah. Masya Allah. Hebat nih. Assalamualaikum. Abah? Oh, Abah Oli ini. Bah, sehat, Bah? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini teman-teman, tempat tinggalnya di sini. Luar biasa ini. Lagi rapi-rapi teman-teman. Kita tunggu dulu nih. Maghrib. Puntennya Bah ya, ganggu. Sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kayak gini teman-teman, tempat tinggalnya Abah Oli ya. Luar biasa ini ya. Udah Bah, nggak usah sibuk-sibuk Bah. Saya kesini cuman main sama silaturahmi Bah. Nah, Masya Allah. Nah, ini Abah, punten. Perkenalkan, saya Ibra, aslinya dari Halmahera, Maluku Utara.
Cuman saat ini saya sudah tinggal di Cukang Kawung, Sedong Hilir. Iya. Nah, mohon maaf ini, Bah, saya datang ke sini ganggu ini. Mungkin Abah lagi ada sibuknya. Kedatangan saya ke sini tujuannya silaturahmi, dan alhamdulillah saya ke sini juga bawa titipan amanah rezeki buat Abah. Alhamdulillah ada donatur dari Singapura, Ibu Sapia, nitip rezeki buat Abah senilai Rp500.000. Alhamdulillah. Dan juga ada titipan dari Kak Wiwin Qatar. Beliau nitip termos panas. Biasanya buat minum kopi dan sebagainya, kan awet itu, Bah. Alhamdulillah. Namun sebelum saya serahkan amanah, paling saya ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang kisah Abah di sininya. Iya. Nah, ini Abah Oleh Punten tinggal di sini sudah berapa lama? 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun. 30 tahun. Hebat. Apa nggak takut nih, Bat? Ini kan tinggal di tempat yang jauh kemana-mana ini. Entah sian, Bah. Terus biasa. Oke. Oh, entos biasa. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat Abah ini mungkin tinggal di sini itu salah satu alasannya mungkin pengen hidup tenang kali ya, Bah ya. Iya. Dilihat dari ininya, aura wajahnya ini ya. Masya Allah. Selain pengen hidup tenang di sini, aktivitas di sini apa, Bah? Kesehariannya? Mencari padi, menggarap sawah. Oh, garap sawah. Jadi di sini nyawah aja. Iya. Masya Allah. Dan sekarang sudah ditanamin ya? Iya. Luar biasa ini. Kekeringan ini. Oh, makanya tiap hari harus dikontrol. Dikontrol. Oh. Sekarang kan musim kemarau ya? Iya. Nah, punten, Abah Oli ini usianya sabaraha tahun ya? Isa abdi 78 tahun. Masya Allah, sudah sepuh banget. Sudah 78. Hebat. Masih kuat, Bah, kalau naik ke kampung? Kiat. Kuatnya? Kuat. Wah, keren ini. Hebat ya. Kalau mikul-mikul itu masih kuat? Kiat. Sedikit mah. Sedikit-sedikit. Ya, Masya 20 Allah. kilo mah. 20 kilo kuat? Kuat. 20 kilo mah. Keren. Nah, Bah, tinggal di sini sehari-hari penerangannya pakai apa? Lampu naon, Pak? Cempor. Oh, pakai cempor. Oh, di mana cemporna? Iya, cemporna. Ini Nah, jadi ini pakai solar apa minyak tanah? minyak tanah. Oh, minyak tanah. Masya Allah. Dan ini nih, teman-teman, lihat nih. Ya, ada wajan, ada kentel, ya, gelas, ya. Nah, kalau pakaian-pakaian ini sebagian besar digantung. Nah, kayak gini aja nih. Berarti tidur mah nggak pakai kasur? Tidak. Teh aya kasur? Tidak. Kia bae? Kia. Ya Allah, Masya Allah. Ini ukuran bumina sabaraha, Bah? 2 katilu. 2 katilu. Tambih kadinya. Kecilnya. Nah, Abah ini punten. Saya mau serahkan amanah ya dari Ibu Sapia. Nah, ini alhamdulillah beliau nitip uang tunai senilai Rp500.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing engal kagentasan deui. Amin. Tahun kabi ku rencangan sadayana. Amin. Mudah-mudahan sing engal kagentasan deui. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini, Bah, titipan dari Kak Wiwin. Nah, mohon ditampi, Bah. Tampi mudah-mudahan titipan di sadayana oge ditampi pisan ku abdi ku 12 tangan terbuka. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, ini dari saya, Bah. Sembako ya, minyak goreng. Nah, Nampi panas. ini. Kantena oge. Amin, ini beas, Bah. Nampi. Alhamdulillah. Dan ini macam-macam, Bah. Ini kopi, gula, ya. Amin. Mudah-mudahan bisa daya naga sing enggak kagentasan di sing langkung majeng. Amin, amin, amin. Masihan ka abdi sadaya naga mudah-mudahan sing enggak sing langkung majeng. Amin, 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 amin. Nuhun pisan doanya, Bah.
Saya juga doakan mudah-mudahan Abah di dia sehat ya, mudah-mudahan dilancarkan terus rezekina dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Nah, ini Abah punten habis ini saya mau lihat kondisi rumah Abah sekaligus mau melihat suasana di sekitaran rumahnya. Ya. Izin ya, Abah ya. Ya. Jadi teman-teman, seperti ini ya rumahnya Abah Olih ya. Jadi untuk rumahnya ini campur. Sebagian pakai dindingnya ini dari anyaman bambu. Iya. Terus sebagiannya lagi pakai kayu ya, papan ya. Pan. Dan hebatnya lagi ini genteng atapnya ini pakai genteng ya. Iya. Berarti dari atas ke bawah pakai motor atau mikul? Pikul. Mikul. Pakai penghasilan mah motor. Oh, jadi kalau misalnya ada uang, sebagiannya pakai motor, Iya. sebagiannya mikul dicicil. Masya Allah. Nah, kayak gini nih. Ini rumahnya sedang aja ya, kayak musola ya, kecil nih ukurannya. 2 ke berapa ya, Bah? 2 ke 3? 2 ke 3. 2 ke 3, kayak gini nih. Masya Allah, sederhana banget ya. Cakep nih. Dan lihat nih, di bagian luar rumahnya ya. Langsung dihadapkan dengan pemandangan yang cantik ini ya. Masya Allah. Cakep nih, keren. Nih. Nah, lihat. Ini perjalanan pulang nanti kita nanjak sampai ke atas. Nah, di samping rumah ini juga langsung ada air nih ya. Air sungainya nih. Cakep ya. Nah, kalau di belakang-belakang ini langsung hutan lebat. Nih. Kayak gini. Jadi biasa ya teman-teman, orang tua-tua itu suka menghabiskan di tempat yang kayak gini. Jadi sebenarnya rumah-rumah kayak gini nih, rumah tinggal untuk di kebun ya. Karena biasanya mereka itu punya rumah di kampung. Tapi mungkin sudah dikasih ke anak sehingga mereka itu memilih lebih tenang di hutan ya. Lebih suka tinggal di tempat yang kayak gini nih. Nah, Masya Allah. Keren nih. Cakep ya. Tuh. Di bawah sana itu ada batu yang lumayan besar itu ya. Tuh. Kayak seukuran rumahnya Abah Olih ya. Bayangin teman-teman ya. Dari atas sini nih lumayan jauh. Apalagi nih kita pulang ya. Mantap. Nih batunya juga kayak gini nih. Kayak di semen teman-teman ya. Nih batunya terpisah-pisah nih ya. Nih kayak gini. Unik. Ini airnya juga bersih, jernih ya. Nah, kalau di sini di belakang nih, langsung hutan lebat. Nah. Wow. Nih, air sungainya ke sini nih. Nih. Bayangin beliau hidup seorang diri di sini di tempat yang sangat jauh dengan pemukiman warga ini. Keren banget. Nih di sebelah sini juga masih ada batu besar ini. Jadi di sini mah banyak batu teman-teman. Nah ini ada jalan ke arah sungai. Coba kita ke arah sungai ya. Ini mumpung masih terang. Jadi saya pengen lihat sungai. Wow. Cakep nih teman-teman. Keren. Nih. Suara air sungainya sudah mulai terdengar nih ya.
Sayangnya ini udah sore banget ya. Soalnya kalau pengambilan gambar di siang itu sekarang kan lagi musim kemarau, jadi gambarnya itu kurang bagus teman-teman. Ya, agak silau ya, apalagi kita sekarang tuh berlawanan dengan cahaya matahari. Nah, ini kita turun ke sini dulu, ke arah sungai ini. Nah, teman-teman dengar kan? Kita dari sini juga masih mendengar suara toa di masjid tuh. Dan sepertinya Abah itu tempat mandinya di sini. Wow. Assalamualaikum. Masya Allah. Cantik ini airnya. Keren ya. Nih, di bendung kayak gini nih di sini. Cakep. Cuman kalau suasana sore kayak gini nih, lumayan kerasa ya aura di sini. Mantap nih. Oke, teman-teman, kita mau cuci muka sebentar ya. Jadi, teman-teman, seperti ini ya kehidupan Abah Olih di dasar lembah ya, dekat dengan Sungai Cipatuja ya, atau biasanya disebut Sasak Cipatuja. Nah, ini ke arah Cipatuja, teman-teman. Jadi induknya di sini. Oke, teman-teman. Kita langsung balik lagi ya. Soalnya ini udah sore, teman-teman. Nih ya, keindahan di sore hari menjelang maghrib di tempat tinggalnya Abah Olih, seorang pria tua usia 78 tahun, tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan belantara ya. Hebat ini. Dan ini padinya ditanamnya belum lama ya, karena masih terlihat baru nih. Nah, kalau di daerah sini tuh masih banyak hama, teman-teman, hama babi. Jadi kalau padi kayak gini ditinggal, sudah hancur ya. Makanya si Abah ini mungkin salah satu alasannya, selain nyaman tinggal di sini, tenang tinggal di sini, beliau itu juga menjaga lahannya ini ya, karena masih banyak hama babi. Oke, teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian dulu ya. Terima kasih buat Ibu Sapia dan Kawin Katra atas bantuan dan rezekinya. Semoga Allah menggantikan rezeki kalian berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup dulu ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.